Terima kasih telah mengklik video ini, belajar bareng yuk. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas mengenai usaha dan energi. Nah, kita zoom dulu nih materinya. Sekarang kita belajar energi ya. Apa sih itu energi? Kamu tahu nggak? Apa definisi dari energi? Nah, kakak kasih tahu dikit ya, bahwa energi itu sebenarnya definisinya di kalangan para saintis mengandung berbagai perdebatan. Tapi, untuk pengertian sederhana, kita bisa menganggap energi adalah besaran yang menunjukkan usaha oleh gaya. Besaran yang menunjukkan usaha oleh gaya. Jadi, energi itu menunjukkan usaha yang dilakukan oleh gaya. Contohnya gimana, Kak? Nih, misalkan ada suatu benda bermassa tertentu. Nah, ini bendanya ya. Suatu benda dengan massa tertentu. Awalnya dia diam. Benda yang diam itu berarti dia kecepatannya 0 ya. Nih V-nya 0. V itu simbol dari besaran kecepatan. Kemudian kita berikan gaya nih bendanya. Setelah diberikan gaya, maka benda tersebut bergerak nih, berpindah ke sini. Yang namanya benda bergerak berarti V-nya tidak lagi 0. V-nya punya nilai ya dengan kecepatan tertentu. Maka di sini terjadi suatu gerakan ya. Pokoknya ada V-nya deh. Kalau dia memiliki V, berarti dia memiliki energi. Nah, energinya dapat dari mana? Ya, didapat dari usaha yang diberikan oleh gaya ini di awal nih. Terus, jadi usaha yang diberikan oleh gaya ini akan memberikan suatu energi yang namanya energi gerak, karena dia memunculkan V ini. Kalau suatu benda V-nya bernilai, berarti dia bergerak, sehingga dia memiliki energi gerak gitu ya. Oke. Perlu diketahui energi itu memiliki berbagai macam bentuk ya. Nah, untuk kasus yang satu ini kita baru saja ngobrolin tentang energi gerak. Nah, ini hanya salah satu saja. Sebenarnya ada berbagai macam bentuk energi ya. Selain energi gerak, ada lagi yang namanya energi bunyi. Nah, kita geser ke samping nih. Nah, ini ada lonceng ya. Nah, waktu kalian pukul loncengnya pakai alat pemukul ini nih, maka apa yang terjadi? Iya, awalnya terjadi gerakan dulu ya. Gerakan memukul. Kemudian setelah loncengnya dipukul, maka akan menimbulkan bunyi. Nah, berarti lonceng ini akan mengeluarkan bunyi. Di sini berarti lonceng ini mempunyai energi yang disebut energi bunyi. Begitu ya. Terus apalagi sih? Contoh apa yang bisa kamu praktekkan di rumah? Nah, ini dia, kita lihat meja di sini. Kamu punya meja ya di rumah. Coba deh praktekin. Ketika kamu meletakkan tangan di atas meja, kemudian digerakkan maju mundur secara cepat, apa yang kamu rasakan? Iya, betul. Tangan kamu akan merasakan adanya suatu panas. Nah, kalau gitu apa yang terjadi? Ya, karena kamu merasakan tangan kamu itu panas, berarti usaha yang dilakukan oleh tangan kamu ini ternyata mengakibatkan adanya energi kalor atau energi panas gitu ya. Terus ada lagi nggak nih? Ini contoh yang ketiga ya. Nah, selain energi-energi yang tadi kita udah bahas, ternyata jenisnya masih banyak lagi loh. Kayak ada energi nuklir, energi listrik, energi kimia, dan sebagainya ya. Nah, ini yang contoh yang ini, kakak lagi akan bahas mengenai energi kimia yang terdapat pada baterai ya. Energi kimia yang terdapat pada baterai jika dihubungkan ke salah satu energi listrik, misalnya bola lampu, nah kemudian jadi apa? Iya, dia akan menjadi energi listrik. Nah, tapi awalnya kan dia energi kimia nih, yang ada di dalam baterai ini isinya ya. Terus apalagi ya? Iya, selain energi-energi yang udah kita bahas nih, ada juga nanti ada energi potensial dan kawan-kawannya ya. Nanti kita akan bahas dan pelajari perubahan-perubahan bentuk energi juga di pembahasan selanjutnya. Kita beranjak ke pembahasan selanjutnya. Bahas apa dulu ya? Bahas Eka dulu nih.
Nah, di sini ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak ya. Kakak singkat di sini jadi EK. Tadi kan kita udah singgung sedikit ya mengenai energi gerak. Nah, energi gerak ini punya nama keren di fisika. Nama kerennya energi kinetik. Jadi yang dari tadi kita omongin tentang energi gerak itu ya di fisika nama kerennya disebut energi kinetik. Nah, jadi langsung aja kakak mau ngasih tahu nih, karena energi kinetik itu kaitannya langsung sama energi gerak, berarti energi kinetik juga terkait dengan apa? Ayo, energi kinetik terkait dengan apa? Coba pikir dulu deh. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau suatu benda bergerak, berarti dia memiliki apa coba? Ayo, apa yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak? Pasti, iya betul, pasti punya yang namanya kecepatan. Namanya juga benda yang bergerak ya. Masa nggak punya kecepatan? Kalau benda diam itu kecepatannya 0. Jadi gini deh, kalau suatu benda bergerak berarti dia memiliki apa coba? Ayo, apa yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak? Pasti punya apa? Ya, betul, pasti punya yang namanya kecepatan. Ya, kayak gitu ya. Mana mungkin ada benda yang bergerak tanpa memiliki kecepatan. Kemudian kalau V-nya 0, artinya tidak ada kecepatan, berarti status benda tersebut sedang diam. Jadi suatu benda yang bergerak pasti punya kecepatan. Sesuatu benda yang diam pasti tidak memiliki kecepatan. Jadi benda-benda yang memiliki kecepatan pasti memiliki yang namanya energi kinetik atau energi gerak. Nah, gitu konsepnya ya. Sekarang kakak langsung masuk ke rumus. Sini udah tertulis rumusnya ya. Rumus dari energi kinetik itu setengah M dikali V kuadrat. Nah, EK itu singkatan dari energi kinetik, M itu singkatan dari apa? Massa. V itu adalah simbol dari besaran kecepatan. Diingat-ingat lagi ya pembahasan besaran satuan di kelas 7 yang udah kalian pelajari. Nah, si energi kinetik dia punya satuan. Besaran sama satuan itu dua hal yang tidak terpisahkan ya di fisika. Kalian gak boleh munculin salah satunya nanti kalau ngerjain soal-soal fisika. Dia selalu berdampingan. Jadi energi kinetik punya satuan, satuannya joule. Nah, kalau massa ini udah satuan dalam bentuk SI ya, satuan internasional. Kalau massa, satuan internasionalnya apa? Iya, kilogram. Kalau V, ini besaran kecepatan ya, satuan internasional itu meter per sekon. Jangan lupa dikuadratin nih, karena di pola rumusnya juga dikuadratin. Oke, kakak tulis kembali satuannya, bahwasanya 1 joule itu setara dengan 1 kilogram dalam kurung meter per sekon kuadrat. Nah, kalau ada suatu besaran di sini dalam kurung ada besaran pecahan di sini dikuadratin, di luarnya berarti pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dikuadratin ya. Di sini berarti meter dikuadratkan, sekonnya juga dikuadratkan. Berarti setara dengan 1 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kalau kita mau si sekon kuadrat itu naik ke atas, sama-sama posisinya di atas, berarti terapkan sifat eksponen. Kalau pangkatnya yang tadi di bawah kita ke atasin, pangkatnya akan jadi negatif. Jadi, kesimpulannya 1 joule itu setara dengan 1 kg meter kuadrat dikali sekon kuadrat, di sini minus 2. Nah, kalau nulis satunya kayak gini kan panjang, repot banget ya, jadi ribet. Sering-seringlah pakai joule, karena 1 joule itu setara dengan ini, kayak gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke rumus si EK nih, gampang banget diingat sebetulnya rumusnya. Nah, untuk menghafalkan rumus ini nggak usah bingung-bingung, pokoknya gini aja. Yang namanya energi kinetik, konsepnya inget ya, dia itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kecepatan, maka pasti ada kecepatan. Nah, kemudian energi itu juga terkait dengan yang namanya massa. Energi apapun ya, jadi ingatnya gampang. Berarti kalau lagi ngebahas si rumus EK harus ada dua besaran, yakni kecepatan dan massa. Nah, untuk menurunkan rumus ini,
Kalau saat ini belum saatnya ya, kenapa? Karena rumus energi ini diturunkan dari konsep usaha. Nah, berarti kamu harus belajar tentang usaha dulu kan. Nah, kemudian, konsep usahanya juga nggak sembarangan untuk diturunin. Nanti kamu harus belajar matematika tingkat tinggi dulu lah. Mungkin pas kamu kuliah atau SMA baru kamu bisa ngerti. Nah, bagaimana menurunkan si rumus ini tuh datangnya dari mana, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini terima aja rumusnya kayak gini, terima jadi pokoknya. Nah, oke, sekarang langsung ke contoh deh. Kita ambil contoh ya di sini. Kasusnya ada suatu benda bermasa 2 kg nih. Massa bendanya 2 kg. Dia memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanya EK-nya berapa. Nah, sini EK-nya berapa? Di zoom. Oke, bisa ngerjainnya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa satuannya harus dalam satuan internasional. Semua dulu ya. Karena biasanya permintaan soal itu kalau nanya energi satuannya harus udah Joule. Nah, di sini satuan aman ya. Masa udah kilogram udah internasional, kecepatan udah meter per sekon udah internasional juga, berarti langsung eksekusi ke pola rumusnya. Pola rumus EK itu kan setengah MV kuadrat, ya udah tinggal masukin aja angka yang diketahui. Setengah tulis ulang, masanya 2. Berarti dikali 2. Terus V-nya itu 10. Jangan lupa dikuadratin, ngikutin polanya. Berarti setengah dikali 2 kan nih saling coret nih ya. 2 per 2 itu 1. Pengali 1 kan angka identitas, nggak usah dimunculkan, nggak apa-apa. Nanti 10 kuadrat berapa nilainya? 100. Berarti hasil akhirnya si EK benda ini tuh hasilnya 100 Joule. Kayak gitu ya. Gampang banget.